Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1935 Burung Hantu Salju. Kumpulan salju di kejauhan dan pohon-pohon tua di sekitarnya, semuanya setinggi puluhan meter bahkan ratusan meter, dan duri di sekitarnya hampir semuanya tertutup salju tebal. Langit kosong, sunyi, tidak ada burung, dan tidak ada raungan binatang buas. Tatapan Thomaskin sangat tenang, dia mengamati sekeliling, hanya ada beberapa vegetasi yang terlihat, tampaknya jika ingin memetik obat tidak semudah yang dia bayangkan. Bagian ini putih, warna hijau dan putih terjalin. Thomaskin perlahan memasukinya dan mulai mencari bahan obat. Hutan ini sangat besar, dan di sekitarnya dipenuhi dengan pohon-pohon aneh. Beberapa bahkan Thomaskin belum pernah melihatnya, mirip dengan pinus dan cemara, tetapi sangat berbeda, tidak mudah untuk tumbuh di tempat yang sangat dingin. Pandangan Thomaskin tertuju pada hutan lebat di kejauhan. Di sana tidak terlalu berangin dan bersalju. Kelihatannya itu adalah tempat yang bagus, dan lingkungannya juga tidak sesulit yang dibayangkan. Semakin masuk ke dalam hutan, tumpukan salju semakin berkurang, lagi pula hutan tua di pegunungan yang dalam, sebesar apapun salju pasti akan dihalangi. Thomaskin berhati-hati berjalan ke dalam hutan lebat, tetapi setelah lama mencari, dia tidak menemukan beberapa obat herbal, kelihatannya seperti tanah yang tandus, tetapi secara logis tidak seharusnya seperti ini. Adalah hutan pegunungan yang dalam, sepertinya beberapa obat herbal sama sekali tidak bisa tumbuh di sini. Thomaskin bergumam, matanya sangat frustrasi, perjalanan sulit ini tidak akan sia-sia dan kembali tanpa hasilkan. Tidak bisa, bagaimanapun dia harus mencari beberapa obat herbal, kalau tidak bukankah dia sia-sia datang. Luka di tubuhnya masih belum pulih. Thomaskin mulai mencari, akhirnya, saat senja, dia menemukan beberapa obat herbal untuk yuka luar, yang membuat Thomaskin sangat gembira. Pada akhirnya, perjalanan ini tidak sela-sela. Melihat langit, hari sudah gelap, Thomaskin tidak berencana untuk bermalam di sini, meskipun ada banyak hutan lebat di sekitar sini, tetapi tidak ada tempat berteduh, jadi tidak cocok untuk bermalam di sini. Thomaskin bersiap untuk kembali. Sekarang sudah gelap, jika sudah malam hari tidak bisa melihat apapun lagi, akan sulit baginya untuk kembali. Lagi pula ini adalah hutan pegunungan yang dalam, Thomaskin juga mungkin akan tersesat. Dan yang paling penting adalah angin dan salju terlalu besar dan tidak ada bunker di sekitar. Jika begitu terus, akan mudah tersesat. Lagi pula ini adalah pertama kalinya dia keluar dari. Setelah Thomaskin menyimpan obat herbal, dia berbalik dengan cepat dan hendak pergi, tetapi pada saat ini dia melihat seekor burung hantu salju. Hewan ini adalah hewan yang hanya ada di pegunungan salju, tidak besar, hanya sekitar 5 kg, tetapi memiliki khasiat obat yang luar biasa, dan rasanya sangat lezat. Apapun datang sesuai yang diinginkan. Mata Thomaskin bersinar. Dia memegang perutnya dan matanya tertuju pada burung hantu salju. Dia bisa makan enak malam ini. Thomaskin mendekat dengan hati-hati, langkahnya sangat cepat, seperti harimau turun gunung, dan langsung menyerbu ke burung hantu salju itu. Begitu dia terbang, akan sulit untuk ditangkap. Thomaskin seperti seekor harimau kelaparan, dia langsung menimpa burung hantu salju itu, kecepatannya luar biasa. Hehehe. Benda kecil, akhirnya aku menangkapmu. Thomaskin berdiri, dia menepuk kepala burung hantu salju dan berkata sambil tersenyum. Berikan burung hantu salju itu kepadaku. Sebuah suara teriakan yang manis muncul di telinga Thomaskin. Thomaskin mengerutkan dahi. Ketika berbalik, dia menatap perempuan yang mengenakan kulit burung hantu dan tertutup rapat di depannya dengan hati-hati. Siapa kamu? Kenapa aku harus memberikan burung hantu salju yang aku tangkap? Thomaskin berkata dengan tidak acuh, tersenyum dingin, dan mengabaikannya. Aku tidak peduli, cepat kembalikan burung hantu salju itu, kalau tidak,
jangan salahkan aku jika aku bertindak. Aku sudah mengejar burung hantu salju ini selama 5 jam, sekarang akhirnya menemukan kesempatan, tetapi ketika aku hendak menangkap, kamu menangkapnya, cepat berikan. Perempuan itu berkata sambil memelototi Thomaskin. Bab 1936. Aku awalnya ingin memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak bisa memberikannya, jelas-jelas aku yang menangkapnya, kenapa aku harus memberikannya padamu? Siapa kamu? Ini lelucon. Sangat jelas aku yang menangkapnya, kamu datang kepadaku untuk meminta burung hantu salju. Tidak ada, aku bilang aku telah mengamatinya selama 3 hari 3 malam. Thomaskin berkata dengan nada menghina. Burung hantu salju ini jelas-jelas dia yang menangkapnya. Wanita ini sangat tidak tahu malu, dia datang tanpa mengatakan hal lain dan langsung meminta burung hantu salju, bisa seperti ini. Thomaskin bukan orang yang diam saja ketika diganggu, apalagi masalah ini bukan salah-salahnya. Kamu tidak masuk akal. Perempuan itu menggertakkan gigi dan memelototi Thomaskin. Menarik sekali, sebenarnya siapa yang tidak masuk akal? Kamu mengatakan burung hantu salju ini milikmu, apakah kamu menangkapnya? Apakah ada di tanganmu sekarang? Wajah Thomaskin dingin dan menatap perempuan kulit binatang dengan merendahkan. Aku beri kamu kesempatan terakhir, jika kamu tidak memberikannya padamu, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Perempuan itu berkata dengan suara rendah, tatapannya dingin, dan menatap langsung Thomaskin. Meskipun sekarang matahari sudah terbenam, tetapi masih belum sepenuhnya gelap, Thomaskin melihat dengan jelas bahwa wanita ini memang sangat cantik, dan penampilan jahatnya juga sangat lucu, tetapi kelucuan tidak bisa dimakan, dia sudah sangat lapar, tidak ada yang boleh mengambil burung hantu salju, kenapa, mau merebut? Aduh. Aku sangat takut, di hutan pegunungan yang dalam, jangan-jangan kamu mau melakukan hal tidak sopan kepadaku. Thomaskin terkejut dan berkata dengan pura-pura takut. Kamu seharusnya dari Gunung Kunlun, kan? Perempuan kulit binatang berkata sambil tersenyum dingin. Kaiyau iya kenapa? Kalau bukan kenapa? Kamu siapa? Malam yang gelap, keluar untuk bersenang-senang kan? Hahaha. Thomaskin tertawa. Dia membuat perempuan kulit binatang marah hingga wajahnya muram. Pencuri, hari ini aku akan memberitahumu kehebatan perempuan. Tidak peduli siapa kamu, aku tidak akan membiarkanmu hidup enak. Perempuan kulit binatang berjalan perlahan dan mendekati Thomaskin. Di belakangnya ada sebuah pisau panjang dan dia ambil. Pisau lebar yang ramping itu panjangnya lebih dari 1 meter. Kelihatannya sangat dingin dan keras, bilahnya bersinar dengan matahari terbenam, memberi perasaan dingin kepada orang lain. Perempuan kulit binatang mengarahkan pisaunya ke Thomaskin, aura membunuhnya melonjak. Demi seekor burung hantu salju, kamu bahkan ingin membunuhku, kamu ini benar-benar sangat kejam. Seperti kata pepatah, mulut ular bambu hijau, ekor tawon jarum, keduanya tidak beracun. Hati wanita paling beracun, sepertinya memang benar. Thomaskin berkata sambil melambaikan tangan, wajahnya penuh kekecewaan. Berhenti omong kosong, jika kamu tidak memberiku burung hantu salju hari ini, kamu harus mati di sini. Selain itu kamu berani menggodaku, aku akan membuatmu mencoba pisauku, apakah akan memberimu muka? Perempuan kulit binatang sudah siap, pisaunya tajam, membuat orang tidak berani meremehkannya. Thomaskin dapat melihat bahwa kekuatan perempuan kulit binatang itu tidak lemah, dan pisau di tangannya juga sangat tajam dan mengerikan. Sekarang dia mengarahkan langsung ke Thomaskin, aura membunuhnya penuh, sepertinya tidak sedang bercanda, dan jika seorang wanita menjadi tidak masuk akal, maka tidak akan memandang siapapun. Sudut mulut Thomaskin sedikit naik. Perempuan kulit binatang ini benar-benar sangat marah, dia menggertakkan gigi, dan sangat ingin menusuk Thomaskin ribuan kali. Tidak baik bagi perempuan untuk berkelahi dan membunuh. Begini saja, burung hantu salju ini kita bagi setengah-setengah, itu sudah cukup untuk aku makan.
Kamu hanya ingin memakan burung hantu salju di tanganku kan? Semua wanita egois. Thomaskin berkata sambil tersenyum. Puih, burung hantu salju milikku, dan aku juga tidak mau makan burung hantu salju. Semua pria tidak ada yang bak. Perempuan kulit binatang memarahinya. Sial, apakah makan burung hantu salju menyinggungmu, sialan? Erikin juga mengerutkan dahi dan kesal. Sepertinya, kamu ingin bertarung, aku memperlakukanmu dengan baik, tetapi kamu malah tidak tahu diri.